yang urut itu ya. Ya. Ini Saya jadi Untuk bingung. ujian ini. Mana duluan ya? Ini saking keponya gitu ya. Karena Mas Luki itu Mumpung deh konsultasi gratis nih. karena besok harga naik. Hari ini dia Pesan ketemu, sekarang ya, pesan sekarang. hari ini Mas Luki ketemu dengan yang Gretel. Jadi Iya kalau pas di sini bayar ntar, mumpung di sini. Oke, monggo silakan Dokter Dina. Oke, yang pertama tadi tentang yang tak tangkap tadi apa? Perawatan mata. Ya. Untuk perawatan mata itu memang macam-macam ya, maksudnya untuk temponya ya. Iya. Tapi afdolnya kalau Iya. misalkan masih usia muda, maksudnya usia masih muda itu di bawah 40 tahun ya, Iya. kalau Iya. menurut saya ya, itu sekitar setiap 2 tahun lah gitu 2 tahun minimal. Ya kalau 2 tahun misalkan itu 2 harus- tahun tapi tanpa kacamata. harus memperpanjang izinnya gitu ya. Tapi kalau Diperiksa. misalkan ada kelainan, misalkan mata minus atau apa tiap tahun, Ya, seperti ini ya. gitu. Kalau Mbak Mami dengerin. tahun sekali. Apalagi usia lebih dari 40 Jadi kalau tahun. normal izinnya berlaku selama 2 tahun. Kalau nggak normal setahun aja harus. Wah, saya 2 tahun baru ketemu Dokter, saya salah dong ya. Aku kan kemarin Salah. udah bilang. Ya, tuh aku dimarahin gara-gara ini, gara-gara pertanyaan kamu. Nah, tapi Oke, kalau perawatan pada 1 kali. dalam ya 1 kalau tahun. misalkan usia masih apa maksudnya apa ya istilahnya sekolah sampai ini. Tapi kalau misalkan masih pertumbuhan ya Mbak ya sekitar sampai usia SMA atau SMA lah itu sekitar ya tetap 2 tahun itu. Cuman kalau SD sekitar SD itu apalagi kalau ada kelainan mata minus dan minusnya agak tinggi itu tiap 6 bulan Mas. 6 bulan ya. Karena kalau anak-anak itu pergantiannya cepat dan kita ngejar kalau gantinya agak lambat itu biasanya penglihatannya majunya juga gitu, makin tambah. nggak terlalu bagus kalau telat gitu. Iya. Jadi kita ngejar itu. Jadi kalau Oh, pada ya. usia anak sekolah yang masih pertumbuhan itu biasanya kita tiap 6 bulan. Tapi kalau misalkan Yang dewasa dewasa sekitar 1 tahun. 1 tahun tahun sekali. atau Ya. 2 tahun 2 gitu. tahun. Kalau Berarti misalkan dia tidak ada 1 sampai kelainan. 2 tahun Mas Luki. Iya, 1 Iya. sampai 2 Kan tahun. Mas Luki bukan anak-anak lagi. Oh iya. Berarti Udah dewasa ya. Udah Tapi dewasa. kalau misalkan usia 40 tahun Usia panik itu sudah. tiap tahun. Oke, 1 tahun. Oke, lalu terkait dengan katarak tadi yang di Nah, kira-kira Kak Mas Luki tadi Penanganan tanya. dia. tadi. Kalau Pengobatan misalkan Pengobatan. pengobatan untuk pengobatan katarak memang sampai saat ini masih definitifnya adalah operasi, Mas. operasi ya. Karena katarak sendiri itu kan kekeruhan di dalam lensa di dalam mata ya. Jadi itu penyebabnya kalau Mas Luki tanya penyebabnya memang banyak penyebabnya, banyak faktornya. Jadi intinya itu terjadi pengapuran di dalam lensa matanya itu karena proses yang di dalam lensa itu Menumpuk ya. sudah tidak berfungsi baik. Jadi akhirnya harusnya endapan-endapan itu dikeluarkan yang bisa membuat mata itu tetap bening. Jadi mengendap di situ. Akhirnya menjadi katarak, akhirnya menjadi putih kayak gitu. Jadi harus dengan operasi ya, tidak bisa dikasih tetesan Kalau gitu. tetesan itu memang untuk sementara ini sampai saat ini ya Dok ya, itu kita masih terapi definitifnya adalah operasi. Gitu. Kalau untuk obat tetes itu biasanya kita untuk memperlambat kematangan dari ininya, mempertahankan biar tidak tambah Selaputnya itu ya cepat berkembang. matangnya. Tapi dengan Gitu. kata operasi itu kan kayak menakutkan. Iya, gitu identik ya. sama benda-benda tajam. Iya. Nah, justru di rumah sakit Ngeri. ya untuk Ada nggak satu operasi alternatif gitu operasi yang bikin kita nggak takut? Iya. di rumah sakit Yasmin itu ada satu operasi katarak yang yang dilakukan tanpa jahitan gitu ya Dok. Iya. Gimana Itu dong gimana? Oh, Iya. keren ya Mbak Mami ya. Tapi penasaran naudzubillah ya. ya, kita jangan sampai ya. Penasaran nggak? Enggak. Aku juga pernah. Coba Makanya pengen penasaran tahu, untuk cuma nggak mau gimana sakit. caranya, Iya. gitu kan. Heeh. Iya. Kalau dengar apa kata-kata operasi Operasi pasti kan Iya, dijahit. aduh. Bayangin mata yang dijahit. Ya, Ini Kalau mata jahitan, ya? Heeh. Kalau mata dijahit Pasti gimana, coba? jahitan banyak gini gitu kan. Tapi dengan berkembangnya teknologi itu teknik-teknik itu mulai berkembang. Memang ada beberapa bukan teori teknik ya, yang ada irisan yang agak lebar, yang itu yang memang membutuhkan jahitan, Mbak. Oke. Jahitan. Cuman saya nggak pernah, masih juarang sekali untuk melakukan itu. Yang biasanya saya lakukan itu yang tanpa jahitan. Nah, ini Ya. Jenis laser namanya gitu, Dok. apa Dok?
Kalau Tekniknya, kalau ini ya kayak orang bilang tuh katanya tuh laser, Oh, gitu tapi ya. sebenarnya itu bukan laser, Mas. Jadi memang kita bekerjanya memang dibantu dengan mesin yang namanya Veco, mesin Oh, Veco. Veco. Jadi dengan mesin itu kita masuknya ke mata itu cuman sekitar hitungan mili. Mili itu kan kecil ya, Iya. nggak sampai 10 mili, sekitar 2 mili atau sampai 3 milian gitu. Kita masukkan alat di situ, habis itu udah kita bersihkan kataraknya. Nggak lama kok, insya Allah. Sekitar kurang Nah, lebih. prosesnya keunggulan segampang dari itu metode ya. ini dibanding dengan Kayaknya metode nggak menyakiti deh. yang biasanya apa? Kenapa? Gak bikin sakit. Untuk Iya, jadi keunggulannya orang-orang banyak nggak dok perlu takut ya Mbak keunggulannya. Mami ya. Datang aja ke Yasmin gitu. Keunggulannya apa sih dok? Keunggulannya. Yang pasti tanpa jahitan. Hmm. Kemudian untuk biusnya juga kita pakai tetes ya, jadi nggak ada suntik Nggak ada suntik ya. menyuntik gitu. Yang fokus ke Jadi yang mata. Nggak nggak ada, suntik, lebih cepat. lebih cepat. Kemudian Terus juga, pasca operasinya apakah perawatannya Keunggulannya? juga nggak nah sesulit yang itu juga lebih dijahit? cepat dibandingkan yang pakai Ah. jahitan itu. Iya, Itu iya. keunggulannya. Konon kabarnya keberhasilan itu adalah pemeliharaan ketika pasca operasinya kan Ya, katakan benar. gitu ya. Ha-ha. Betul seperti itu dok? Ya, Mm-mm. memang itu juga sangat Berpengaruh ya? berpengaruh sekali untuk keberhasilan itu juga, karena kan pasien habis operasi nggak ngamar di sini ya, maksudnya nggak opname. Jadi Perawatannya di pasien rumah. itu kalau Veco bisa langsung pulang gitu. Oh, iya, iya. gitu. Jadi operasi langsung pulang. Tapi setelah di operasi. rumahnya dong dia Cuman perawatan di rumahnya itu Itu yang yang karena ada bahaya juga, juga sih. pengalaman operasinya berhasil, tapi karena Perawatannya nggak bener. nggak bener jadi Tambah nggak parah optimal. ya Apa seperti betul itu. begitu bisa? Bisa seperti seperti itu, itu. Cuman kan nanti waktu pulang kan biasanya kita kasih ya apa aja yang boleh dilakukan Terapi-terapi, di rumah, apa aja yang enggak boleh kayak gitu. Sampai nanti Paket waktu perawatan di kontrol. rumah. Ya, sudah ada kok. Sudah maksudnya sudah dikasih tahu step-stepnya yang Tapi harus kadang-kadang dilakukan. namanya manusia tuh udah dikasih kayak gitu nggak mau nurut ya, suruh buka 1 jam dibukain seharian ya. Udah Berarti penasaran. belum terlalu kuat mata barangkali ya, karena ada step-stepnya ya. Iya. Soalnya Mami juga pernah merawat ini pasien yang pasca operasi gitu ya, tapi karena kita tertib alhamdulillah Alhamdulillah. orang tua yang waktu itu menjalani operasi bisa alhamdulillah berhasil. Bagus. Oh ya Dan dok, memang dari operasi itu benar-benar bisa kelihatan loh gitu ya. gitu. Oh ya dok, ini masih berkaitan dengan recovery dari operasi tadi ya. katarak. Ini sedikit nyeleneh sih pertanyaan saya. Apakah mata ini juga perlu ada olahraganya dok? Olahraga. Kayak gimana untuk menguatkan otot-otot yang ada di mata ini? Oh, penting ini. ini penting. Ya. Ini olahraganya tuh gini-gini terus. Kalau kita Mami, mungkin di radio ya ada yang Ya. itu pas kita hamil, Lion mata kayak ketarik gitu ya. Iya. Jadi kalau agak menyimpang dari tadi Iya maaf ya. Jadi- Ini setelah operasi dari katarak itu dok, biar matanya kembali Iya. segar. Jadi biasanya pasien itu datang ke saya itu yang keluhan tadi itu loh Mbak Mami, yang mata lelah, kemudian ngeres, ganjel, karena di depan komputer bisa sampai 8 jam, 10 iya. jam Benar, sampai benar. beneran kerja itu kayaknya nggak ada berhentinya ya, Heeh. sampai 8 jam gitu di depan komputer. Nah, biasanya saya lihat kalau misalkan saya lihat itu memang cenderung dia mata kering. Mata kering itu bukan tidak ada air mata ya. Air Iya. mata itu pasti ada, pasti Ada, produksi. mengerti Tapi ada yang ya. berkurang itu adalah minyaknya. Oh Iya. gitu. Nah, minyaknya. Yang kadang itu kalau misalkan kita di depan komputer, di depan gadget, itu kan melotot terus sampai lupa berkedip. Iya. Oh gitu. Itu yang berbahaya. Harusnya Iya, iya, frekuensi iya, iya. berkedipnya agak sering. Itu Jadi berkedip sering itu sehat. Otomatis pelubasnya keluar sendiri ya kayaknya ya. Karena saya sering berkedip-kedip dibilang kecer saya. Itu biasanya dirasani oleh orang lain. Iku kedutan. Kedutan itu. Masalah mata itu banyak loh. Ya kedut atau apa gitu ya. Oke. Nah. Tapi ya karena kita ini ngobrol-ngobrol juga ada batasan waktunya. Iya. Nggak kerasa. Ya. Kembali soal katarak tadi itu perawatannya Perawatannya pasca operasi. operasi termasuk mungkin ada senam-senamnya juga tadi itu. Iya, kalau misalkan setelah operasi itu pasti ada step-stepnya yang itu memang sudah ada formatnya nanti dari teman-teman. Itu nanti yang penting perawatan di rumah. Kalau misalkan bagus, insya Allah 1 minggu gitu sudah bagus. Sudah Gitu. bagus. Menarik sekali ya percakapan. Operasi tanpa jahitan untuk
katarak bisa dilakukan di Rumah Sakit Yasmin ya. Ya. Jadi kengerian awal ya itu agak terkurangi karena biasanya orang ngeri itu karena operasi itu pasti identik dengan jahit menjahit ya. Dan itu lepas jahitan, itu Prosesnya pascanya juga ngeri. ngeri. Nah dokter, sebelum kita mengakhiri obrolan kita kali ini ya, mungkin dokter ada apa saran gitu bagi masyarakat gitu untuk bisa lebih sehat memelihara mata sebagai bagian tubuh yang sangat berharga ini. Iya. Sekalian tadi apa mau menjawab juga yang Mas Luki tadi. Banyak soalnya dia. Iya, cuman kasih nanti Mumpung. juga. Mungkin jawabannya bisa lewat WA barangkali. Boleh ya nanti BB aja dok ya. Jadi kalau misalkan untuk yang kebanyakan itu karena gadget ya, apa keluhan itu ya Mas ya kayak ngeres, ganjel kayak gitu, sampai karena memang di depan komputer, di depan gadget bisa sampai berjam-jam. Jadi kalau saya biasanya bilang, saya sampaikan ada rumusnya itu sebenarnya. Oh Mas. iya. Nah itu bisa diaplikasikan sangat mudah sekali. Itu rumusnya 20 20 20. Apa itu 20 20 20? Nah, jadi setiap 20 menit istirahat sekitar 20 detik aja. Oh, minimal Apa yang kita pejamkan lakukan ya. pada saat istirahat itu dok? Sebentar. 20. Oh, iya. Ini masih 20 Ternyata aku lebih kedua. ini daripada Luki. Kamu ya. 20 kedua kan. 20 ketiga kita melihat sejauh sekitar 20 meter ya. 20 meter. Jadi kayak ngelamun, Mbak, istilahnya. Oh gitu. Berapa lama kita ngelamunnya dok? Itu tadi sekitar 20 detik. 20 detik Ini juga? saya paling Ini suka kameramen kalau pada melotot semua Mbak Mami. Oh, iya, Dia praktek ya kayaknya. Oke. Jadi ada rumusnya Tapi memang 20 lamunan di depan saya nggak enak banget. Lihat Oji nggak enak nih saya. Tolong ada pemandangan yang lebih bagus lagi gitu ya, biar saya itu benar-benar fresh mata saya. Tapi kalau biasanya ke pasien saya bilang kalau kita niteni 20 Oke. menit, kita niteni 20 menit itu susah ya. Oke. Jadi biasanya saya bilang udah dititeni itu setiap jam aja. Oh, gitu Setiap ya. jam. Aduh cuman sebentar tok 20 detik. 20 Mama detik gede, enggak kan? 20 detik ngelamun. Kayak ngelamun. Itu merelaksasikan otot-otot yang di dalam itu. Oke, bagaimana mungkin- Luki? Kamu masih ingat apa yang harus kita lakukan pada saat kita untuk meng-refresh mata kita? Ayo apa? 20 20 20. 20 yang pertama. 20 menit ya. 20 yang kedua 20 detik kita istirahat. 20 yang ketiga Melihat sejauh melihat secara jauh kurang lebih 20 meter. ya. Pinter kamu. Ya. Kalau saya tambah 20 sekali lagi. Apa lagi? Diberi uang 20 juta. 20 juta dengan angka 20. Wow. 20 ribu, 20 juta, Nah. 20 miliar. Jadi Aduh, ini itu langsung topiknya jadi saya. mata duitan. Oke. Mas Luki terima kasih juga. Ya, terima Mungkin kasih. ada hal yang ingin disampaikan karena udah jadi bintang tamu untuk kita di sini. Baik, terima kasih dok. Mungkin yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat di luar sana bahwa mata seperti Kang Hendri bilang, mata adalah jendela dunia. Jadi rawat-rawatlah mata sebaik mungkin. Jangan melakukan alternatif sendiri. Lebih baik datang ke dokter spesialis, khususnya di Rumah Sakit Yasmin. Terima kasih. Oke. Dan seperti biasa, bintang tamu bakal kita kasih hadiah nih Kita ya. kasih hadiah tapi bukan duit ya. Bukan duit yang 20 tadi. Bukan 20 juta juga. Cukup 2 bantal untuk 2 bintang tamu ya. Ini Oke, Alhamdulillah. ini kenang-kenangan dari kita untuk Dokter Dina juga. Alhamdulillah. Oke, ini Terima dokter. kasih. Ini untuk Tuh Mas Luki. Bang Luki. Aduh, keren sekali. Terima kasih. Kita kembaran ya. Ada miniaturnya Yasmin ya di sini ya. Kami ucapkan terima kasih karena sudah hadir dan bergabung. Mas Luki ini di antara waktunya lagi sibuk. Luar Habis ini biasa. udah langsung cabut nih Luar ya.